Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa Taruna dari SMK Industri 29 Jakarta dan saya Cahita Maladin, kami akan menjelaskan tentang sejarah dan awal masuk agama Hindu dan Buddha. Berikut videonya. Sejarah masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Budaya Hindu-Buddha memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat awal Indonesia. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari teori-teori dan sumber-sumber sejarah, serta dampak yang dirasakan hingga saat ini. Tanggal dan teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur. Teori ini berpendapat bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana dari India. Para Brahmana ini datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha dan sekaligus melakukan ritual keagamaan. 2. Teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke dan I.R. Kern. Teori ini berpendapat bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para ksatria dari India. Para ksatria ini datang ke Indonesia untuk menaklukkan wilayah Indonesia dan sekaligus menyebarkan agama Hindu-Buddha. 3. Teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Teori ini berpendapat bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India. Para pedagang ini datang ke Indonesia untuk berdagang dan sekaligus menyebarkan agama Hindu-Buddha. 4. Teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Teori ini berpendapat bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Indonesia sendiri yang belajar di India. Orang-orang Indonesia ini kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. 4. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh G. Quedes. Teori ini berpendapat bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para budak dari India. Para budak ini dibawa ke Indonesia oleh para pedagang atau ksatria India. Sumber sejarah tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan Mataram kuno. Sumber tertulis tentang kerajaan Mataram kuno antara lain prasasti merupakan tulisan yang ditulis di atas batu, logam, atau kayu. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang berkaitan dengan kerajaan Mataram kuno antara lain 1. Prasasti Canggal 654 Masehi. 2. Prasasti Kalasan 778 Masehi. 3. Prasasti Mantiasih 907 Masehi. 4. Prasasti Kedu 908 Masehi. 5. Prasasti Pelaosan 928 Masehi. Kitab sastra yang berkaitan dengan kerajaan Mataram kuno antara lain Kitab Sutasoma abad ke-11, Kitab Ramayana abad ke-10, Kitab Mahabharata abad ke-10. Sumber tidak tertulis tentang kerajaan Mataram kuno yaitu peninggalan arkeologi yang terdiri dari Candi Arca Prasasti. 2. Kerajaan Singosari. Sumber tertulis tentang kerajaan Singosari 1. Kitab Pararaton. Kitab Pararaton merupakan kitab sastra yang menceritakan tentang sejarah kerajaan Singosari. Kitab ini ditulis pada abad ke-15 Masehi oleh M.P.U. Prapanca. 2. Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama merupakan kitab sastra yang menceritakan tentang sejarah kerajaan Majapahit. Kitab ini ditulis oleh M.P.U. Prapanca pada abad ke-14 Masehi. 3. Prasasti. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Timur yang berkaitan dengan kerajaan Singosari antara lain 1. Prasasti Kudadu
1232 Masehi. 2. Prasasti Melamalurung 1255 Masehi. 3. Prasasti Wurare 1256 Masehi. 4. Prasasti Singhasari 1351 Masehi. Sumber tidak tertulis peninggalan arkeologi yang berkaitan dengan kerajaan Singosari antara lain Candi Singasari, Tugu Candi Jaga, Candi Singosari. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi di masa kerajaan Hindu-Buddha. 1. Sosial. Masyarakat diatur berdasarkan kasta-kasta. Brahmana dianggap memiliki jabatan tertinggi. 2. Politik. Pemerintahan diatur secara monarki absolut. Raja adalah pemimpin tertinggi. 3. Ekonomi. Berjalan pada sistem perdagangan yang dikelola oleh para pedagang. Perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan yang berdiri di wilayah Nusantara pada masa lampau. Kerajaan ini berada di Pulau Jawa dan memiliki sejarah yang panjang. Berikut adalah perkembangan kerajaan Mataram kuno secara umum. 1. Kejayaan Sanjaya 732 sampai 856 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Mataram kuno mulai bangkit dan mencapai puncak kejayaannya. Raja Sanjaya menjadi raja pertama yang tercatat dalam sejarah kerajaan ini. Kerajaan Mataram kuno pada masa ini mencapai wilayah yang luas dan memiliki pengaruh politik yang kuat di Jawa Tengah. 2. Masa kejayaan Shailendra 760 sampai 928 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Mataram kuno terkenal dengan adanya dinasti Shailendra yang memerintah. Dinasti ini dikenal karena kegiatan pembangunan banyak candi yang megah, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kerajaan Mataram kuno pada masa ini juga menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. 3. Masa pergolakan 928 sampai 1006 Masehi. Setelah masa kejayaan Shailendra, kerajaan Mataram kuno mengalami masa pergolakan dan kekacauan politik. Kerajaan ini terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang saling berebut kekuasaan. Pada masa ini, kerajaan Medang juga muncul sebagai salah satu penerus kerajaan Mataram kuno. 4. Masa konsolidasi kembali 1006 sampai 1045 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Mataram kuno berhasil mengalami konsolidasi kembali di bawah pimpinan Raja Airlangga dari kerajaan Medang. Raja Airlangga berhasil menyatukan kembali wilayah-wilayah yang terpecah dan memulihkan kekuasaan kerajaan Mataram kuno. 5. Masa kemunduran dan runtuh 1045 sampai 1049 Masehi. Setelah masa kejayaan Airlangga, kerajaan Mataram kuno mulai mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Faktor-faktor seperti peperangan internal, serangan dari luar, dan perubahan politik di Jawa menyebabkan kerajaan ini kehilangan kekuasaannya. Itulah perkembangan umum kerajaan Mataram kuno. Meskipun telah runtuh, pengaruh dan warisan budaya dari kerajaan ini masih terlihat hingga saat ini di Jawa Tengah. 2. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur, Indonesia pada abad ke-13. Kerajaan ini dikenal karena pemerintahan yang kuat, ekspansi wilayah, dan pencapaian budaya yang signifikan. Berikut adalah perkembangan kerajaan Singosari secara umum. 1. Pendirian dan puncak kejayaan 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Singosari didirikan oleh Raja Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Raja Ken Arok berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Kediri yang saat itu memerintah di Jawa Timur. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Singosari berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Kerajaan ini mencakup wilayah yang luas, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. 2. Ekspansi wilayah 1222 sampai 1292 Masehi. Selama masa kejayaannya, kerajaan Singosari melakukan ekspansi wilayah yang agresif. Raja Kartanegara mengirim pasukan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Kerajaan Bali, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Kediri. Ekspansi ini membuat kerajaan Singosari menjadi kekuatan dominan di Jawa Timur dan sekitarnya.
3. Pembangunan monumen budaya 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Singosari dikenal karena kegiatan pembangunan monumen budaya yang megah. Salah satu contohnya adalah Candi Singosari, sebuah candi Hindu yang dibangun sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Candi ini menunjukkan pengaruh seni dan arsitektur India yang kuat. Selain itu, Raja Kartanegara juga membangun Candi Jago yang juga menjadi peninggalan sejarah yang penting. 4. Kemunduran dan runtuh 1292 Masehi. Setelah masa kejayaan, Kerajaan Singosari mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada tahun 1292 Masehi. Salah satu faktor utama kemunduran ini adalah serangan dari Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Serangan ini mengakibatkan keruntuhan kerajaan Singosari dan kemunculan Majapahit sebagai penerusnya. Meskipun kerajaan Singosari tidak bertahan lama, warisan budaya dan arsitektur yang dihasilkan oleh kerajaan ini tetap berpengaruh dalam sejarah Jawa. Karya seni dan arsitektur seperti Candi Singosari dan Candi Jago masih dapat ditemukan dan dipelajari hingga saat ini. Warisan terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia. 1. Hiburan tradisional. Contohnya wayang kulit, tari pendet, dan banyak lagi. Masih dijadikan hiburan hingga kini. 2. Sistem irigasi. Banyak dibangun pada masa Majapahit, berfungsi untuk memudahkan dalam bercocok tanam. 3. Budaya kuliner, seperti nasi tumpeng yang identik dengan upacara adat seremonial. Bukti-bukti pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara dapat ditemukan dalam banyak bukti sejarah dan arkeologi. Berikut ini adalah beberapa bukti pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. 1. Struktur arsitektur candi. Salah satu bukti paling jelas dari pengaruh Hindu-Buddha adalah struktur arsitektur candi yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah dan Candi Prambanan di Yogyakarta. 2. Prasasti dan manuskrip kuno. Dalam prasasti-prasasti kuno yang ditemukan di Nusantara, terutama pada era kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya, terdapat pengaruh besar dari agama Hindu-Buddha. 3. Seni lukis dan patung. Pengaruh Hindu-Buddha juga terlihat dalam seni lukis dan patung di Nusantara. Relief-relief di candi, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, menggambarkan adegan-adegan dari cerita epik Ramayana dan Mahabharata yang merupakan bagian penting dari agama Hindu. Selain itu, juga ditemukan patung-patung dewa-dewa Hindu dan Buddha, seperti patung-patung Dewi Saraswati, Dewi Tara, atau Dewi Dewa Wisnu. Makna peristiwa dan tindakan tokoh-tokoh sejarah. 1. Kerajaan Mataram kuno. Prabu Brawijaya V menyerahkan tahta pada Mas Jolang karena merasa takut dengan kejadian yang terjadi pada masa Raja Balitung. 2. Kerajaan Singasari. Raja Kartanegara dijuluki sebagai raja yang bijak dan terkenal karena berhasil melindungi kepentingan rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.